A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah, oh jamaah, alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Buat jamaah yang ada di rumah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, karena banyaknya jamaah yang curhat maupun bertanya ke sosial media Islam Itu Indah ya. Maka dari itu tim Islam Itu Indah ya, hari ini insya Allah akan menjawab sebagian pertanyaan yang masuk. Dengan tema kita pagi hari ini adalah tema Rabu spesial menjawab pertanyaan dan curhatan jamaah di media sosial. Nah ini Masya Allah. Langsung aja untuk mempersingkat waktu, mungkin jamaah yang di rumah yang sudah mengirimkan pertanyaan ya, akan coba diperiksa lagi yang belum segera mengirimkan pertanyaannya. Oke, langsung aja kita masuk ke pertanyaan yang pertama dari Instagram dari @asiah.nur2000. Assalamualaikum Ustadz, ini Masya Allah ya. Mau nanya, ada teman kekeh banget kalau sholat subuh dia kesiangan, terus dia kodok di Isya. Katanya itu utang salat yang harus dibayar kapanpun waktunya dibayar. Nah katanya itu ajaran dia waktu di pondok pesantren. Mohon dijawab Ustadz. Lalu bagaimana cara jelasin ke dia setelah tahu jawabannya, karena dia pahamnya pokoknya itu utang yang harus dibayar. Terima kasih Ustadz. Langsung aja coba kita minta nih. Habib jawab, silakan Bib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa sallallahu wasallama ala abdihil mustafa al-amin Sayyidina Muhammadin nurillahil mubin al-hadi ila siratihil mustaqim dhil khuluqil azim wa nahjil qawim. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man sara fi darbih, amma ba'd. Izin Ustaz Maulana, Ustaz Fadli. Amin, Masya Allah. Ini mau tanya yang nanya yang salah atau yang lakuin yang benar? Kan pertanyaannya kan dia nanya, seakan-akan kan menyalahkan temennya. Yang kita bahas ini yang salah siapa? Yang nanya apa yang lakuin kan begitu. Iya. Artinya udzur sholat. Udzur sholat itu kalau idza nama, jelas dalam fikih. Idza nama ahadukum anis salati au nasiyaha fayusalliha idza dzakaraha. Apabila, ini semangat gak yang di rumah nih? Apabila tidur di antara kalian lewat sholat atau lupa, fayusalliha idza dzakaraha, maka dia sholat ketika dia ingat, oh misalnya saya belum sholat. Tentunya cuman ada bahasan di sini, udzur sholat ini ada 4. Udzur sholat yang termasuk kalau meninggalkannya tidak kena dosa. Jadi ada orang yang meninggalkan sholat kena dosa, ada yang meninggalkan sholat tidak kena dosa. Jadi sebelum kita bahas yang pertanyaan tadi. Pertama tidur, kedua lupa, ketiga al-jam'u sholat, kan menjamak sholat kan meninggalkan sholat zuhur, sholatnya di asar. Kemudian yang keempat ikroh, kalau dipaksa untuk meninggalkan sholat, misalnya pakai pistol. Kamu jangan sholat, tapi ada syaratnya nanti. Kalau kita bahas satu-satu tidak cukup. Pertama tidur, seperti penanya tadi. Ada orang yang ketiduran sholat subuh, tapi dilihat dulu tidurnya. Dia ketiduran sholat subuh, bangun jam 8. Apabila ketidurannya betul-betul ketiduran, maka dia meninggalkan sholat pada saat itu tidak dosa. Tapi apabila ketidurannya sudah masuk waktu, contohnya azan subuh, Allahu Akbar. Sampai as-salatu khairum minan naum, bangun dia. Habis bangun, tidur lagi. Nah ketika dia tidur lagi, kemudian lewat sampai selesai waktu sholat, maka dia kena dosa. Ya sebab sudah masuk waktu dia tidur. Nah itu. Jadi yang boleh itu kalau dia belum masuk waktu. Lantas benar nggak nih? Waktu dia belajar di pesantren godok sholat, jumhur ulama. Dengerin semuanya. Jumhur ulama atau ittifaq ulama mengkodok sholat hukumnya wajib. Jadi bayar hutang sholat hukumnya wajib. Kapan? Ini masalahnya. Kapan saja. Jadi
Ustadz Maulana, Ustadz Fadli, jadi kalau orang kodok sholat, dia tinggal sholatnya karena tidak sengaja lupa misalnya, kemudian ketiduran, kodok sholatnya boleh nanti-nanti. Tapi afdolnya secepat mungkin alal faur. Jadi kayak tadi kan ninggalin sholat subuh, waktu subuh, kodoknya isya. Isya. Mestinya waktu duha itu dia kodok. Karena orang tidak tahu umurnya sampai isya. Iya, betul. Iya, dia kan nggak tahu umurnya sampai isya. Kalau umurnya sampai isya dia nggak tahu dia meninggal dunia, dia punya hutang sholat. Nauzubillah. Tapi kalau meninggalkan sholatnya itu dengan sengaja, tidak boleh ala tarahi, alal for. Paham ya? Ya. Kalau ninggalin sholatnya dengan sengaja, dia kodoknya harus segera mungkin alal for. Tapi kalau dia ninggalin sholatnya tidak sengaja alat tarahi. Artinya nanti-nanti saja boleh. Tapi tetap afdolnya dia segerakan menggodok sholat tersebut. Masya Allah. Dia segerakan menggodok sholat. Kenapa? Orang tidak tahu umurnya sampai mana. Betul, tapi yang jelas tadi ya untuk temennya si Mas atau Mbaknya tadi yang bertanya ini udah melakukan yang benar ya. Dia Nggak ada masalah, melakukan dia yang benar. ketiduran. Jadi Gitu. memang kodok jumhur ulama semuanya Iya. mengkodok sholat hukumnya wajib. Wajib, jadi harus tetap dibayar. Ya kalau seandainya dia baru sempatnya di Isya bayarnya, ya dibayar Isya. Karena kan tadi kan bagian dari kelupaan Iya. ya tidur ya. Masalahnya lagi karena ini udah nol. Sebenarnya kalau orang yang ninggalin sholat bertahun-tahun bagaimana tuh? Nah, tunggu jawabannya nanti sampai akhir. Ya Allah, kita lanjut lagi dulu ke pertanyaan yang berikutnya deh. Ini masih dari sosial media, dari Instagram, dari @ratnaluli. Assalamualaikum Ustadz Ustazah, apabila kita mencarikan pekerjaan teman atau keluarga dengan maksud membantu, tapi syaratnya harus membayar sejumlah uang dan kita diberi imbalan ya atau bagian juga dari orang yang memberi pekerjaan, yang dicarikan pekerjaan dan yang dicarikan pekerjaan. Bagaimana hukumnya? Maksudnya nih orang kerja tapi kayaknya ada dapat duitnya yang kalau kita bantuin. Itu bagaimana hukumnya Ustadz Maulana? Mohon izin penjelasannya, silakan. Iya, makasih banyak izin Habib. Siap. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah. Yeay. Oh jamaah. Yeay. Alhamdulillah. Lillah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Bulan Maulid kedua Rabiul Akhir, tepatnya tanggal 2 Rabiul Akhir 1442 Hijriah. Semoga kita diberikan kesempatan untuk bisa merasakan nikmatnya menjadi umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan bisa mendapatkan kemuliaan hingga mendapatkan syafaat dari Rasulullah dan bisa masuk surga bersama dengan Nabi. Amin. Ini yang kita harapkan. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baik, berbicara tentang perihal sogok menyogok, ya ini sudah jelas hukumnya. Warasi wa murtasi, orang yang menyogok dan disogok dua-duanya masuk neraka dan berurusan di dunia lewat KPK. Semua kena. Ustadz sogok tuh suka buat pagi-pagi kita. Itu gosok, itu Oh, nyetrika. gosok, iya. Gosok. Itu pertanyaannya bagus sekali, gimana sih hukumnya? Jelas kalau kita berbicara hukum sudah tidak bisa. Namun dalam hal ini kita lihat kondisi, ternyata ada ini urusan pekerjaan. Ternyata kalau ini bisa diambil oleh orang jahat ini pekerjaan atau tidak ada unsur kezaliman, maka ini kemungkinan butuh biaya ini. Maka kita niatkan itu sebagai biayanya atau ongkosnya. Karena materai itu ada harganya. Materai 6.000. Materai. Materai itu harganya berapa sekarang? Ada yang 6.000, ada yang mungkin 3.000 ya kan. Ya. Macam-macam tuh Ya, tapi tergantung. tulisannya memang 6.000. Ada yang 6.000 tapi harganya ya. Ada juga. Harganya mungkin dilebihin sedikit. lebih sedikit. Iya. Seperti itu. Ini Jadi kita mau dagang kayaknya. Gimana ya? ya kan persoalan biayanya. Memang yang urusin memang tidak naik pesawat. Jadi kita niatkan sebagai biaya tapi bukan unsur sogoknya. Karena mudah-mudahan tidak ada yang terzolimi. Dan di ini dan bisa juga kita merebut sesuatu yang kalau saya tidak rebut bisa diambil orang ini. Sama orang zolim, bahaya pekerjaan ini. Dan saya harus menyelamatkan orang.
niatkan seperti itu, tapi bukan niatnya untuk sogok. Dan kalau Anda tidak lolos, rasakan, tidak ada masalah kan, tidak ada unsur kerugian. Dan mohon maaf, janganlah kalian memakan harta di antara sesama kalian dengan cara-cara yang tidak benar. Inilah yang tidak dianjurkan oleh agama kita, tepatnya dalam Al-Quran disebutkan, jangan memakan harta, mengambil harta orang lain dengan cara yang tidak benar. Artinya apa? Mohon maaf, tanpa menyinggung perasaan siapapun, jangan sampai ada yang sebenarnya yang cocok dengan pekerjaan itu, tapi gara-gara kamu dia jatuh. Padahal kamu tidak pantas, tapi kamu menang dalam pemberian, dalam artian sogokan, sehingga menyebabkan orang yang pantas untuk duduk di tempat itu tidak mendapatkan gara-gara kamu. Inilah yang membahayakan. Terima kasih banyak kepada pemerintah yang adanya KPK, karena di dunia saja alhamdulillah itu diperiksa betul-betul siapa yang menyogok, yang disogok, itu dua-duanya diproses. Dan justru alhamdulillahirrahmanirrahim ini yang menyebabkan ada aman sedikit. Aman. Walaupun yang namanya seperti ini kan yang namanya manusia ya faktor orangnya sekalipun ada hukum kadangkala diakalin dan sebagainya. Nauzubillah. Tanpa menyinggung perasaan siapapun, tidak ada niat kami. Ini kami menjawab pertanyaan perihal tentang hukum. Yang jelas hukum sogok menyogok dalam agama Islam itu haram. Apalagi tergolong orang-orang yang zalim adalah perbuatan haram dalam hukum agama. Jadi ini orang yang menyogok sebenarnya sudah berbuat zalim. Sehingga atas apapun yang lahir daripadanya bisa jadi itu yang menyebabkan doanya tidak diijabah. Bisa menyebabkan anak-anaknya tidak soleh. Gimana mau soleh atas apa yang kau berikan diharamkan? Nauzubillah. Jadi intinya adalah bagi yang nyogok ataupun yang disogok ini haram hukumnya. Dua-duanya. Gak ada istilahnya dua-duanya masuk neraka ya kan. Apalagi zaman sekarang ini masa pandemi bukan berarti harus menghalalkan segala cara. Tapi lihat gitu dulu loh. kalau misalkan udah lolos dan sebagainya mau ucapin terima kasih enggak apa-apa. Nah, hadiah jatuhnya. Hadiah Tapi sekarang kita lanjut lagi nih Ustadz nih ya. Ada pertanyaan dari email nih. Nah dari emailnya dari nisakjannah56@gmail.com. Assalamualaikum Ustadz Ustazah, saya mau bertanya. Bagaimana jika pakaian yang kita pakai saat sholat itu najis dan kita mengetahui hal itu dan posisi kita sedang berada di luar atau bepergian, apakah kita tetap melaksanakan sholat walaupun najis? Apa kita mengkodok sholat dan posisi waktunya sholat sudah mepet? Terima kasih Ustadz Ustazah. Ini Habib nih, bagaimana kalau misalnya seandainya orang dalam perjalanan dia tahu nih kalau misalnya pakaian ini kayaknya nggak bersih gitu loh Bib, tapi dia aduh nih udah deh sholatnya daripada ngutang gitu. Nah ini bagaimana Bib? Begini, ini pertanyaannya bagus banget ini. Ada orang yang keluar, misal jalan-jalan ke mall lah, ya. Baik laki-laki atau perempuan jalan-jalan ke mall, kebelet pengen buang air kecil. Kemudian dia ke toilet, buang air kecil, terkena najis dia punya celana. Maaf, misalnya ada celana bagian dalam lah misalnya. Terus dia pengen sholat. Nah kita lihat kalau dia pengen sholat memungkinkan bagian dalam itu dibuka. Kemudian dia bersihkan lagi istinja. Kemudian berwudu. Dia wajib melakukan wudu tersebut. Tapi kalau terkena bajunya bagaimana hukum dia? Apa sudah? Udah kita libur lama-lama sholat. Libur lagi bareng-bareng. Nah salah ini. Tetap dia sholat namanya sholat ihtiramul waqt. Apa itu ihtiram? Sholat menghormati waktu. Dan sholat menghormatin waktu pemirsa itu gak boleh sembarangan. Dia betul-betul sholat seperti orang yang sholat. Dia silahkan berwudu tapi ada najis. Maka dihukumkan dalam ilmu fiqih dia seperti sholat faqidat tuhuren. Seperti sholat orang yang tidak bisa wudu. Seperti orang sholat yang tidak bisa tayamum. Sebab di luar. Dia perkirakan begini, kira-kira nih kalau pulang sampai di rumah sempat sholat. Silahkan dia pulang dulu biar bersih dari thaubi wal badani wal makan. Karena syarat sahnya sholat bajunya harus bersih, badannya harus bersih, tempatnya harus bersih, maksudnya bersih dari najis. Itu kalau dia pulang yakin sampai di rumah sempat sholat. Tapi kalau dia yakin dia pulang, kemudian sampai di rumah itu tidak sempat sholat, maka dia sholat menghormati waktu. Ya sholat menghormati waktu sholat dia.
Kalau memang dia bisa wudhu, wudhu, sholat. Nah tapi sholatnya ini tetap dia sholat. Apa kegunaannya? Dia memenuhi waktu, menghormati waktu sholat zuhur misalnya dia hormatin. Dan juga apabila sampai di rumah, dia udah sholat nih. Sholat namanya sholat menghormati waktu. Apabila dia sampai di rumah, masih ada waktu zuhur, sholatnya diulang. Oh, ulang. Paham ya? Diulang. Dia bersihkan badannya, semua baju dia bersihkan. Dia sholat zuhur lagi, bukan qadhaan. Tapi adaan. Kenapa? Masih ada waktu sholat. Jadi kalau di waktu, seperti penanya yang pertama, namanya adaan. Usolli fardhu dhuhri arba'a raka'atin, adaan. Tapi apabila sampai di rumah, karena dia bilang tanya waktunya sudah mepet, dia sholat ihtiramul waqt. Sampai di rumah, waktu asar dia bayar, dia punya sholat. Habis sholat asar, dia qadha sholat duhur. Yang tadinya. Iya, usolli fardhu dhuhri arba'a raka'atin qadhaan. Oh, tidak bisa bahasa Arab, bahasa Indonesia, bahasa Jawa, bahasa Jepang, boleh. Ya, aku niat sholat 4 rakaat sholat dhuhur sebagai bayar hutang qadhaan. Bib, dikit aja nih Bib, kalau seandainya netesnya di sini nih, netesnya nih karena saya kena seandainya gitu, atau mungkin di bagian dalam. Kalau kita kucek cuci gitu aja nggak bisa Bib? Nggak bisa, harus ngalir kan. Kecuali kita ikat, misalnya maaf, mana sorban? Oh, ini. Ini ada prakteknya nih, bagus nih, ada tausiah praktek sekalian. Yang kena sini, iya yang kena sini, maaf Bib, pakai mic, saya pegangin. Iya. Wah, ini rame Nggak apa-apa Bib, hadiah. Misalnya kenanya di sini kita ikat kain. Ya, jadi seperti ini, jadi dialirkan dari atas ke bawah. Jangan begini, kalau begini najisnya turun semua. Ya, begitupun celana. Boleh kalau netesnya yakin 1 tetesan, kita buka celana kita. Yang ini diginiin dulu, ininya angkat seperti ini. Tapi ingat dompet-dompet jatuh. Iya, hati-hati dompetnya jatuh. Ya, air seperti ini dialirkan. Jadi turun najis. Ya sudah, yakin kita bersih dikucek-kucek, diperes-peres ya. Dikucek-kucek itu. Ini ininya nggak perlu mic, ngapain ini perlu mic? Ini nggak perlu mic ini nih. Oh itu keran ceritanya. Keran. Ya Allah. Ya, iya. showernya bagus juga sih. Iya. Ya, walhasil udah 0 waktunya. Iya. Pokoknya intinya begitu lah ya, jelas lah ya. Aku mau nanya Habib. Apa tuh? Habib kan kalau kita keadaannya dia waktu asar, takutnya orang salah paham. Sesudah salat asar kok salat lagi? Yang salah paham nggak ada ilmu berarti. gitu. Dia nggak boleh suudzon, tanya dulu. Tanya dulu, ini sholat apa? Orang masuk juga. Kan tidak ada salat sunat sesudah asar ya. Kok dia salat lagi? Padahal dia tidak tahu kalau Dia itu nggak ada. tahu, dia bayar utang. Bayar utang. Oke, cukup Atau deh. sekalian pulang aja supaya orang tidak bersangka ya. Boleh Iya, juga. Iya. Udah sekarang gini aja, Ustadz mau nanya mulu, sekarang gini saya tanya nih Apa ya. Setelah ini nih Ustadz nih, Mana ada orang yang mau curhat lewat video. Nah ini ceritanya, Ini. buat jamaah yang di rumah sedih banget ini. Ini videonya. Mana? Oh iya benar. Tahu nggak Apa tuh? videonya nih? Heeh. Nanti aja ya. Nanti aja. Supaya jamaah penasaran. Ya Allah, ya Robbi. Kan ini penting banget nih. Karena insya Allah video ini, pertanyaan ini akan dijawab setelah yang satu ini. Oke, kalau gitu setelah yang satu ini nih buat jamaah yang ada di rumah nih ya. Pokoknya yang belum mengirimkan pertanyaannya segera kirimkan. Yang tadi sudah mengirimkan pertanyaannya, yang masih penasaran kira-kira video curhatannya apa, jangan kemana-mana. Jangan beda-beda channel, tetap di Islam itu Indah. Jamaah, Alhamdulillah. Jadi tadi itu enggak mengerti.